Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja. Kompetisi dasar pada pertemuan kali ini adalah dan tujuan pembelajarannya. Jadi, kali ini kita akan mempelajari tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida ekologi, serta apa yang dimaksud atau perbedaan dari herbivora, karnivora, dan omnivora. Yuk kita lihat kelanjutan dari penjelasan materi berikut ini. Baik, anak-anak, langkah pertama yaitu mengamati. Perhatikan ketiga gambar yang Ibu tampilkan. Nah, dari ketiga gambar tersebut, manakah yang termasuk ke dalam rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi? Oke, sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa pengertian dari herbivora, karnivora, dan omnivora adalah, jadi hewan herbivora merupakan hewan yang memakan tumbuhan seperti sapi, domba, kambing, dan lain sebagainya, seperti pada gambar. Jadi perhatikan, bisa kalian lihat sendiri, ini merupakan beberapa contoh dari hewan herbivora. Nah, yang selanjutnya, hewan karnivora adalah hewan yang pemakan daging seperti harimau, singa, dan beberapa gambar yang Ibu tampilkan ini. Kemudian, apa sih hewan omnivora itu? Jadi, hewan omnivora adalah hewan yang pemakan segala, seperti pada gambar. Oke, selanjutnya interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya itu dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan. Seperti halnya yang akan kita bahas kali ini, yaitu ada rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida makanan atau yang disebut dengan piramida ekologi. Seperti pada contoh gambar berikut ini merupakan contoh dari rantai makanan. Seperti pada gambar di mana terdapat produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan dekomposer. Di mana di dalam gambar yang Ibu tampilkan ini, pertama yaitu produsen atau tumbuhan ini dimakan oleh konsumen 1. Di mana konsumen 1 ini, tikus, merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Jadi hewan herbivora ini masuk ke dalam konsumen 1, di mana pada gambar memakan tumbuhan. Kemudian terdapat konsumen 2. Konsumen 2 ini bisa kita lihat ular. Jadi ular masuk ke dalam hewan karnivora atau hewan pemakan daging, seperti itu ya. Jadi konsumen 2 ini ular memakan tikus. Selanjutnya dari konsumen 2 ini akan dimakan oleh konsumen 3, di mana konsumen 3 ini masih masuk ke dalam hewan karnivora atau pemakan daging, yaitu elang. Jadi setelah konsumen 3 nantinya akan ada dekomposer. Nah, dekomposer ini adalah pengurai. Jadi dekomposer ini mengurai dari konsumen 3, yaitu mengurai elang. Selanjutnya Ibu akan menampilkan gambar dari contoh jaring-jaring makanan seperti berikut. Jadi di mana terdapat sebuah produsen, yaitu tumbuhan. Kemudian ada konsumen 1, di sini ada tikus, kelinci, dan kambing. Kemudian ada konsumen 2, yaitu burung hantu, kucing hutan, dan serigala. Konsumen 3 di sini bisa termasuk ular, dan konsumen 4-nya ada elang, dan konsumen terakhir di sini ada singa. Baik, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu dari
produsen tumbuhan akan dimakan oleh konsumen satu, yaitu tikus, di mana tikus nantinya akan dimakan oleh konsumen dua, yaitu burung hantu, atau juga bisa tikus dimakan oleh konsumen dua, yaitu kucing hutan. Selanjutnya, burung hantu akan dimakan oleh konsumen tiga, yaitu ular, dan burung hantu juga bisa dimakan oleh kucing hutan. Selanjutnya, ular di sini akan dimakan oleh konsumen 4, yaitu elang. Dan elang akan dimakan oleh konsumen terakhir, yaitu ada singa. Jadi, tahap ini makan dan dimakan, seperti itu ya. Jadi, tikus makan sebuah tumbuhan, kemudian tikus akan dimakan oleh burung hantu dan juga bisa dimakan oleh kucing hutan. Untuk yang kedua ada kelinci. Kelinci makan sebuah tumbuhan. Kelinci di sini merupakan konsumen satu, yang dimana kelinci ini nantinya akan dimakan oleh konsumen dua, yaitu serigala dan kucing hutan. Nah, untuk selanjutnya, serigala dan kucing hutan akan dimakan oleh konsumen terakhir, yaitu singa. Akan tetapi, kucing hutan di sini juga bisa dimakan oleh serigala. Untuk yang ketiga, ada kambing. Kambing makan sebuah tumbuhan. Kambing di sini akan dimakan lagi atau dimakan kembali oleh konsumen kedua, yaitu serigala. Dan serigala akan dimakan oleh konsumen terakhir, yaitu singa. Ibu akan jelaskan kembali di mana tumbuhan ini dimakan oleh konsumen satu. Jadi konsumen satu ada tikus, kelinci, kambing ini masuk ke dalam hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Sedangkan burung hantu, kucing hutan, serigala, singa, elang, dan ular masuk ke dalam karnivora atau pemakan daging. Seperti itu. Selanjutnya ada piramida ekologi seperti pada gambar, di mana pada tropik 1 ini merupakan produsen, tropik 2 konsumen 1, tropik 3 konsumen 2, tropik keempat adalah konsumen 3. Nah, untuk tropik 1 ini merupakan produsen seperti pada gambar, yaitu tumbuhan, di mana nantinya produsen ini akan dimakan oleh konsumen satu. Seperti pada gambar ada ulat, belalang, tikus. Nah, jadi konsumen satu ini akan dimakan kembali oleh kata atau oleh konsumen dua, yaitu ada kata ayam. Nah, di mana kata dan ayam ini akan dimakan oleh konsumen tiga, yaitu ada elang dan ular. Itu. Jadi proses inilah yang disebut dengan interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Dengan melalui ketiga cara, yaitu rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi, di mana interaksinya yaitu makan dan dimakan. Seperti itu ya. Nah, setelah kita mengamati, selanjutnya adalah mengklasifikasikan. Seperti pada gambar, manakah yang termasuk hewan herbivora, karnivora, dan omnivora, seperti itu. Kemudian setelah kita dapat membedakan ketiga contoh dari perbedaan hewan herbivora, karnivora, dan omnivora, kita akan mengklasifikasikan bagaimana rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi. Kemudian dapat kita simpulkan. Baik, untuk tahap yang terakhir adalah mengkomunikasikan, di mana tahap mengkomunikasikan ini kalian bisa menggunakan bahasa kalian masing-masing. Seperti contoh, tadi kita sudah mengklasifikasikan perbedaan herbivora, karnivora, dan omnivora. Jadi bahasa tulisan kalian seperti ini. Jadi setelah kita melakukan sebuah pengamatan, kita dapat mengelompokkan beberapa hewan yang ada pada gambar. Jadi, yang termasuk ke dalam hewan herbivora adalah
Seperti itu ya, dan seterusnya. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.